Cek. Oke, Kemenak Podcast. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Bapak boleh perkenalkan dulu Bapak Pak Karo Kepegawaian dari Kementerian Agama. Silakan Bapak. Baik, saya Wawan Junaidi, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik. Apalagi yang perlu diperkenalkan? Pak Wawan, ini sudah berapa lama menjabat jadi Kepala Biro Kepegawaian, Sebagai Pak? Kepala Biro berapa bulan ya? Saya sejak akhir Desember. Oke, Berarti kira-kira 8 bulan 8 ya, bulan, lebih sedikit. 8 bulan. Nah, ini ada kabar terbaru dari Kepegawaian, Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Apa Pak yang bisa di-sharing bahwa katanya Kementerian Agama lagi buka rekrutmen besar-besaran. Ini apa sih Pak, rekrutmen apa sebenarnya? Nah, ini tahun ini adalah berkah untuk Kementerian Agama dan untuk semua generasi muda Indonesia. Sebetulnya bukan di Kementerian Agama saja. Di kementerian lain juga membuka di era Presiden Pak Jokowi ini dibuka untuk pegawai negeri sipil itu sejumlah 1 juta lebih. Dan di Kementerian Agama untuk tahun 2024 ini formasi CPNS kita dipercaya untuk merekrut 20.772. Nah, ini adalah kesempatan bagi seluruh generasi muda yang fresh graduate antara usia 18 sampai 35 tahun. Ayo monggo untuk bisa ikut membesarkan negara ini, khususnya kalau yang melamar di Kementerian Agama untuk membesarkan organisasi Kementerian Agama. 20.772. Yes. Ini semua untuk CPNS, Pak? Atau? Ini khusus untuk CPNS. Jadi awal ini nanti yang dibuka oleh Menpan RB dan BKN hanya CPNS dulu. Loh, bagaimana yang P3K? Sabar. Nanti yang P3K mungkin nih bocorannya ya akhir September atau awal Oktober lah kira-kira. Tapi yang sekarang yang 20.772 khusus untuk calon pegawai negeri sipil. Ini rekrutmennya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Jadi kita pengumuman mulai tanggal 31 Agustus kemarin ya, sudah kita umumkan secara resmi di web Kementerian Agama. Nanti teman-teman semuanya yang berminat untuk bergabung dengan organisasi Kementerian Agama bisa dilihat. Di situ ada tabelnya. Pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 September. Okay. Nah, nanti setelah itu ada tahapan-tahapan seleksi administrasi itu sampai tanggal 16 dan segala macamnya bisa dilihat detailnya di tabel pengumuman itu. Nah, jenis formasinya, Pak. Jenis formasinya apa saja nih? Formasinya ini karena jumlahnya luar biasa, sebanyaknya 20.772, kita secara umum membuka formasi umum dan formasi khusus. Maksudnya apa? Formasi umum dan khusus pada prinsipnya formasinya sama. Kalau guru ya guru, kalau penyuluh agama. Hanya yang khusus ini dibedakan ada beberapa kategori. Contohnya ada para calon pelamar yang memiliki predikat komlot. Nah, itu kita berikan kekhususan karena mereka sudah berhasil untuk mencapai prestasinya. Tapi kita juga memberikan kekhususan contohnya kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Ini juga tidak mungkin kita rekrut harus sama-sama dengan yang lain. Ini ada affirmative action. Jadi kekhususan affirmative action ini juga untuk saudara-saudara kita yang mengalami difabilitas. Lalu juga ada kekhususan untuk saudara-saudara kita yang putra-putri Papua. Ini juga ada dikhususkan bentuk perhatian kita kepada teman-teman yang ada di Papua supaya juga bisa nanti mengabdi di lingkungan Kementerian Agama yang di provinsi, ada 4 provinsi ya sekarang di sana ya, tambah 5 berarti ya, 2 tambah 3 baru provinsinya. Dan yang ada lagi tentang formasi putra-putri Kalimantan. Ini nanti tentu dikhususkan bagi pengembangan IKN kita. Nah, inilah beberapa yang disebut umum dan khusus. Tapi pada prinsipnya jabatan yang dilamar ya sama, semacam itu. Hanya kita memberikan affirmative action pada kelompok-kelompok yang kita anggap dengan formasi khusus itu. Nah, oke tuh. Jadi ini kesempatannya terbuka luas banget ya, Pak. Iya, betul. Nah,
Satu lagi, ada yang terbaru dari Kementerian Agama, katanya tahun ini mulai mengafirmasi lulusan Ma'had Ali. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih Pak, itu apa? Ya, betul. Ini alhamdulillah pada era Gusmen ini akhirnya setelah hasil diskusi beliau dengan Pak Menpan RB dan Kepala BKN, akhirnya mulai tahun 2024 ini untuk rekrutmen CPNS memberikan kesempatan kepada putra-putri kita yang berasal dari lulusan Ma'had Ali. Ma'had Ali ini apa? Ma'had Ali ini adalah satuan pendidikan keagamaan Islam formal. Nah, pertanyaannya kenapa kok cuma Ma'had Ali, Pak? Sebetulnya Gusmen ingin mendorong seluruh pendidikan keagamaan agama-agama yang lain juga bisa diberikan kesempatan seperti alumni Ma'had Ali. Hanya sayangnya memang kebetulan dari teman-teman yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu masih berproses ini untuk pendidikan keagamaan formalnya. Kebetulan yang sudah siap adalah pendidikan keagamaan formal yang Islam. Apa itu Ma'had Ali? Jadi ini setara dengan S1. Makanya karena setara dengan S1, mereka tahun ini alhamdulillah hasil diskusi Gusmen dengan Pak Menpan RB dan juga dengan BKN dan tentu dengan izin dari Pak Presiden diberikan akses untuk para santri ini. Tapi sekali lagi saya garis bawahi sebetulnya yang didorong bukan hanya dari kalangan teman-teman Islam ya. Loh Pak, kenapa kok yang lain tidak diberikan akses? Bukan tidak diberikan akses, masih belum punya pendidikan keagamaan yang level tinggi. Itu Mbak. Oke. Nah, itu berapa banyak Pak jumlah formasi yang diafirmasikan untuk Ma'had Ali? 5.900 sekian ya. Saya coba nih saya cek datanya ya. Iya. Jadi untuk Ma'had Ali itu ada sekitar 5.915 formasi. Oh, 5.900. Tentu ini formasi-formasi yang terutama ya, yang instansi pembinanya adalah Kementerian Agama. Apa itu Pak? Contohnya Pak? Ya, guru. Guru ini sebetulnya instansi pembinanya adalah Kemendikbud, tapi untuk guru agama tentunya. Guru agama dibuka untuk lulusan Ma'had Ali. Penyuluh agama Islam ini dibuka untuk para alumni Ma'had Ali. Penghulu, penghulu ini juga dibuka untuk alumni Ma'had Ali. Pentasheh Al-Quran. Apa pentasheh Al-Quran itu Pak? Kita ada namanya Lajnah Pentasheh. Jadi Quran yang belum dicetak itu kan perlu dilihat. Jangan sampai ada kesalahan. Ini ada jabatan fungsional yang khusus untuk mentasheh naskah Al-Quran. Ini dibuka juga untuk lulusan Ma'had Ali. Lalu pengembang tafsir Al-Quran. Ini juga kita buka. Dan terakhir kita punya JF baru yaitu pengawas jaminan produk halal. Ini juga dibuka kesempatan untuk para alumni Ma'had Ali untuk bisa ikut mendaftar di CPNS tahun 2024. Oke, ini terbuka luas banget. Iya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh calon-calon PNS ini, Pak? Iya, tentu para pelamar adik-adik ini ya, adik-adik yang, adik enggak ya, kalau yang usia 30 berarti ya tetap adik saya ya. Ini kok merasa muda terus. Jadi adik-adik para fresh graduate ini tadi disebutkan pada umumnya rentang usianya adalah 18 sampai 35 tahun. Kecuali untuk formasi dosen yang lektor, yang sudah doktor, itu bisa kita kasih kesempatan sampai maksimal usia 40. Nah, apa yang perlu disiapkan? Ya tentu saudara-saudari, adik-adik semua yang ingin bergabung dengan CPNS di Kementerian Agama, tentu ya template-nya menyiapkan pengetahuan dasar. Karena nanti tesnya tentu pertama semua pelamar itu akan dites SKD. SKD ini BKN melakukan secara CAT, itu adalah seleksi kompetensi dasar. Jadi semua pelamar yang sudah dianggap lulus administrasi, dia berhak untuk ikut SKD. Seleksi kompetensi dasar yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, dari SKD ini nanti diambil 3 kali formasi. Formasi Kementerian Agama berapa tadi? 20.772. Dikali 3.
Berarti 60.000 berapa itu? Jadi kalau yang semuanya yang daftar 1 juta, mudah-mudahan tembus gitu ya, semangat semuanya ya. Maka yang diambil adalah 3 kali 20.772, inilah yang berhak untuk ikut seleksi berikutnya, yang disebut dengan SKB, Seleksi Kompetensi Bidang. Nah, ini perlu disiapkan tentu oleh adik-adikku semuanya yang akan bergabung nanti, kami undang ya semua. Jadi di SKB nanti ini ada 3 komponen. Komponen pertama adalah CATBKN lagi. Itu bobotnya 50%. 50% sisanya ini adalah kompetensi bidang yang terkait dengan jabatan yang dilamar. Yang pertama, yang sisanya 50 sisanya ini dibagi 2. 40%-nya adalah ujian untuk praktek dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama. Yang 10% wawancara wawasan moderasi beragama. Loh Pak, apa moderasi beragama? Moderasi beragama sebagaimana kalau adik-adik tahu bisa di-searching itu sudah keluar perpresnya. Peraturan Presidennya nomor 58 tahun 2023 terkait penguatan moderasi beragama. Jadi Kementerian Agama karena bidang layanannya itu memberikan layanan agama, bidang agama, dan layanan pendidikan bidang keagamaan, maka kita perlu merekrut para SDM yang memiliki wawasan beragama moderat. Kenapa? Karena yang kita layani kan dari berbagai unsur agama. Maka tentu kita memastikan jangan sampai calon-calon PNS kita nanti tidak paham terkait toleransi, tidak paham terkait diskriminasi. Nah, tentu ini akan berpengaruh bagi layanan publik Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama memastikan sejak awal bagi adik-adik semua yang ingin bergabung, maka harus memiliki wawasan, sikap, dan praktek kerja yang berperspektif moderasi beragama. Yang itu sebetulnya inline dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nggak ada yang lain lagi. Kalau orang Pancasilais, pasti dia memiliki wawasan beragama yang moderat. Karena ya intinya moderasi beragama itu kan adalah komitmen kebangsaan. Seperti yang teman-teman tahu kalau Kementerian Agama ya toleran, tidak suka kekerasan, lalu menghargai tradisi lokal. Itu kan Pancasila semua. Jadi kalau ada yang bertanya, apa nih Pak, kok ada mata uji tentang wawancara wawasan moderasi beragama, bisa dipelajari nanti di Perpres 58 tahun 2023, atau nanti mungkin dibantu juga oleh teman-teman Kementerian Agama, kita punya buku babonnya. Ada buku terkait dengan moderasi beragama. Itu, Mbak. Ini yang banyak banget ditanyain satu kali lagi, Pak. P3K boleh daftar CPNS? P3K itu yang pertolongan pertama pada kecelakaan itu bukan? Siap P3K ya. Teman-teman P3K yang saat ini sudah ada di kementerian-kementerian itu boleh atau tidak sih Pak ikut CPNS? Pada prinsipnya teman-teman yang sudah keterima P3K itu boleh untuk kembali melamar menjadi atau ingin menjadi PNS ya, itu diperbolehkan untuk melamar di seleksi CPNS tahun ini. Tapi tentu ada beberapa ketentuan. Kami 2 hari yang lalu sudah bersurat ke seluruh Satker terkait bagaimana mekanisme kalau ada adik-adik kita yang keterima P3K ingin mencoba keberuntungan lagi untuk melamar CPNS. Ada yang saya tanya, kenapa sih kan sama itu hak-haknya P3K sama CPNS, rasanya aja Pak beda kan gitu. Jadi kepingin melamar CPNS monggo, itu ada mekanismenya. Nanti di situ salah satu persyaratannya harus mendapatkan izin dari pimpinan satkernya, yaitu adalah pejabat tinggi pratamanya. Itu nanti sudah ada formnya, ada template-nya. Nanti pejabat tinggi pratamanya akan tanda tangan di template itu bahwasanya namanya si X yang nick-nya P3K sekian pada tahun ini ingin mencoba mendaftar sebagai CPNS di tahun 2022. Loh Pak, bagaimana nanti kalau nggak keterima? Nggak usah khawatir, balik lagi ke P3K-nya. Oh, jadi tetap aman formasi P3K-nya. Aman. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya di Kanwil nih, atau misalnya guru di madrasah untuk mendaftar ke CPNS,
dia harus minta tanda tangan Kakanwil ya Pak? Iya, kalau pratamanya, pratamanya dilihat ya? pratamanya. Kalau dia guru berarti ya pratamanya di Kakanwil, Kakanwil, semacam itu. Kalau di oke. kampus dosen berarti ya kepala bironya, semacam itu. Jadi Sudah ada kita kemarin, tanya aja ke bagian kepegawaian nanti sudah ada template-nya juga. Semacam jadi itu ya, bisa tanya ke bagian kepegawaian. Kepegawaian Satker masing-masing. Sudah kita kirimi yang Kementerian Agama ya, yang Kementerian Agama. Oke. Yang kementerian lain ya mungkin itu kan persyaratannya hampir sama. Iya. Nanti bisa dikonsultasikan kepada Satkernya masing-masing di KL Masing-masing. lain. Iya. Oke. Terakhir, apa pesannya Pak buat buat pendaftar misalnya? Iya. Pesan saya untuk adik-adik semua yang mau bergabung menjadi pegawai negeri sipil ya di lingkungan Kementerian Agama, ayo dikuatkan niatnya dulu. Jadi ini negara sudah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semuanya untuk bisa bergabung menjadi pegawai negeri sipil. Ingat, pegawai negeri sipil ini adalah status yang banyak diidamkan oleh orang. Sehingga banyak berbondong-bondong orang yang bisa ingin mengabdi menjadi pegawai negeri. Yang itu tidak semuanya boleh atau mendapatkan kesempatan itu. Makanya tolong niatnya mulai ditata, bahwasanya kita bekerja untuk negara, memberikan layanan kepada masyarakat, maka kita yang paling ingat tugas kita adalah pelayan publik. Jadi itu yang saya ingatkan, jangan pernah punya orientasi nanti kalau sudah jadi PNS saya harus dilayani. Oh tidak. PNS ini adalah pelayan publik, maka orientasinya kita harus melayani. Kedua, PNS juga harus punya komitmen untuk selalu memberikan hal-hal yang baik, nasionalisme harus dijaga, dan hospitality-nya kepada stakeholder juga harus di-maintain semacam itu, karena ya gimana, layanan publik itu ya kita harus memberikan hal yang terbaik ya bagi stakeholder kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah bermimpi kalau sudah jadi PNS, oh fasilitasnya ini, hak itu hak. Tapi ingat, selain hak yang akan kita terima, tapi kita punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu saja. Oke. Terima kasih banyak Pak Karo atas waktunya. Sama-sama Mbak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Karo. Nah boleh. Ini ngomong-ngomong belum dicicipi. Oh, ini boleh dicobain ya? Boleh dicobain. Siap, Pak Karo. Terima kasih sekali. Iya sama-sama. Pak, satu lagi Pak, pesan untuk teman-teman CPNS agar mereka tidak termakan ada tipuan. Itu, Pak. Terima kasih sekali. Itu, Pak. Jadi khusus ya untuk semua adik-adik yang mau melamar CPNS di tahun 2024 di KL manapun, khususnya di Kementerian Agama, jangan pernah ada yang percaya ada agen-agen penyalur. Nggak ada itu agen-agen penyalur. Oh, nanti bayar sekian, dipastikan untuk bisa diterima. Tidak ada. Jangan pernah percaya hal-hal yang semacam itu. Pemerintah di era Presiden Jokowi ini, dan terutama di Kementerian Agama di era kepemimpinan Gusmen, memastikan untuk rekrutmen CPNS dan semua terkait dengan manajemen kepegawaian tidak ada pungutan-pungutan. Jadi kalaupun lulus, itu adalah murni prestasi Anda. Oleh karena itu silakan dimaksimalkan untuk mempelajari ya kisi-kisi mata ujiannya, dan tentu jangan lupa minta doa orang tua. Karena doa orang tua itu adalah yang membuka segalanya. Itu mudah-mudahan dengan doa semuanya nanti bisa dimudahkan jalannya menjadi abdi negara, bergabung bersama kami di organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu Mbak. Oke, terima kasih banyak kok Pak. Sama-sama. Nggak nambah lagi pertanyaannya? Udah. Oh, cukup. Siap. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.